Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, Rosi senang sekali bisa bersama-sama lagi dengan adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Bersama dengan Lause Ika, kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama lagi ya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Dan sekarang kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Tapi kita bacanya sampai di memikul salibnya. Kita baca bersama-sama ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya." Nah, kemarin kita sudah bersama-sama belajar bagaimana kita harus menyangkal diri kita. Sebagai murid Kristus, kita harus menyangkal diri kita. Nah, pada hari ini kita mau belajar. Selain menyangkal diri, kita juga harus memikul salib. Nah, adik-adik sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, pastinya kita harus memikul salibnya. Memikul salibnya. Adik-adik masih ingat bagaimana cerita Tuhan Yesus ketika ia mati di salib? Ia juga harus memikul salibnya ke Bukit Golgota di mana ia akan disalibkan. Nah, adik-adik, salib itu kalau pada masa itu dilambangkan dengan sebuah penderitaan, sebuah penganiayaan, bahkan sebuah kematian. Jadi orang-orang pada saat itu dihukum, orang-orang yang percaya itu dihukum mati, yaitu dihukum dengan cara disalibkan. Nah, adik-adik, sebagai murid-murid Kristus, kita harus belajar memikul salibnya. Apa itu artinya memikul salibnya? Apakah kami harus pikul salib kemana-mana kita pergi, kita harus pikul salib, atau kami harus pakai aksesoris yang salibnya seperti Tuhan Yesus? Tidak ya adik-adik. Nah, memikul salib berarti kita harus menderita untuk Kristus. Menderita karena kita memiliki iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid yang menaati firman Tuhan, mungkin saja kita sering bisa jadi dihina, diejek, dibully oleh teman-teman, oleh orang-orang lain, dianggap rendah dan sebagainya. Bisa saja orang mengatakan, hahaha, dasar kamu orang Kristen, dasar kamu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau ditemani dan sebagainya. Nah, memikul salibnya berarti kita harus mau menderita bagi Kristus. Kita mau menderita karena kita hidup menaati firman Tuhan. Kita mau menderita karena kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mau menderita karena kita mau memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur ya kalau kita hidup saat ini, di zaman saat ini, mungkin kita tidak mengalami kekerasan atau penganiayaan secara fisik. Tahukah adik-adik, orang-orang percaya dulu ketika mereka pada masa pemerintahan Kaisar Nero, ketika mereka mengaku dalam bibir mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dihukum dan dianiaya yang sangat-sangat berat. Ya, ada yang digantung, ada yang dibakar di dalam perapian hidup-hidup, ada yang dimasukkan di dalam kulit binatang, ada yang dimasukkan dalam penggorengan yang sangat panas. Nah, apa artinya? Artinya mereka adalah murid-murid yang sejati. Mereka mau menderita untuk iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Jika saat ini kita tidak mengalami kekerasan atau tidak mengalami penganiayaan secara fisik, atau mungkin saja kita hanya mengalami bagaimana kita dibully, diejek, dihina sebagai anak-anak Tuhan, kita sepatutnya bersyukur karena kita juga boleh mengambil bagian, kita boleh sama-sama menikmati, sama-sama kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kita boleh merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan dulu ketika Ia memikul salib, menanggung beban penderitaan untuk dosa-dosa kita. Jadi, Loso mau mengajak adik-adik semuanya untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kita alami, sekalipun kita dihina, sekalipun kita diejek, sekalipun kita dibully, atau mungkin ada yang dianiaya secara fisik. Karena kita mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, anggaplah itu sebagai suatu keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang pastinya sebagai murid yang sejati, kita pasti mau melakukan itu untuk Tuhan kita. Nah, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi murid yang sejati, boleh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid yang senantiasa sanggup memikul salib-Nya. Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.